Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan malam kali ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan ya. Yang insya Allah pada kesempatan malam kali ini juga dengan berbagai kenikmatan tersebut kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut sehingga kemudian kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah dan juga mudah-mudahan menjadi memberikan syafaat kepada kita semua kelak di yaumil qiyamah nanti dan kita semua bisa berkumpul, bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya yang lain masih menyusul ya. Informasinya mungkin beberapa yang masih dalam perjalanan. Tapi insya Allah informasinya sudah sampai semua ke Bapak Ibu sekalian dan pada kesempatan malam kali ini kita akan membahas tentang jual beli atau al-bai dalam pandangan Islam. Oleh guru kita Pak Haji Gunawan. Sebelum itu mungkin saya cek terlebih dahulu cek soundnya. Pak Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jelas Pak Haji suaranya. Sehat semuanya? Sehat-sehat. Pak Masturi sehat Pak Masturi? Alhamdulillah sehat lagi. Insyaallah. Dan rekan-rekan sekalian juga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini Pak Haji alhamdulillah sudah bergabung 10 peserta. Paling nanti biasanya yang lain menyusul dan insya Allah ini kita sudah rekam juga. Insya Allah mungkin yang lain juga bisa nanti menyimak di rekaman atau di YouTube di Sekaliman Academy. Baik, sebelum itu kami persilahkan kepada Pak Haji Gunawan untuk bisa menyampaikan ilmunya, materinya, nasihatnya kepada kita sekalian. Monggo Bapak Ibu apabila diperlukan catatan silahkan dicatat. Apabila ada pertanyaan silahkan juga nanti ditanyakan. Monggo Pak Haji Gunawan kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Masturi. Slide saya sudah terlihat Pak? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, salawat dan salam tercurah limpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, juga untuk keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita bersama-sama bisa kumpul ya, dalam acara pembahasan fikih muamalah yang diselenggarakan oleh Sekaliman Academy. Jadi alhamdulillah kita masih punya komitmen ya, Bapak Ibu sekalian masih punya komitmen ya, dalam rangka kita thalabul ilmi ya, di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari bekerja ya, dari pagi sampai sore atau malam hari ya, kemudian kita yakin karena ini adalah perintah Allah untuk kita selalu menambah sakofah kita, menambah keilmuan kita agar kita bisa dipermudah oleh Allah ya, menjalankan segala aktivitas ya. Sehingga apa-apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Ya. Karena apa yang kita lakukan ya, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum syara yang diatur oleh Sang Pencipta langit dan bumi, itu Allah SWT. Oleh karena itu kita harus selalu belajar, ya, selalu mengupdate pengetahuan kita, sakofah kita, agar apa yang menjadi yang kita cita-citakan ini bisa kita raih ya, dengan
tentunya dengan penuh keberkahan. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan membawa atau belajar mengenai al-bai', ya. Al-bai' atau jual beli, ya. Jadi jual beli ini merupakan center of activity, ya. Jadi pusatnya aktivitas. Jadi semua aktivitas ekonomi akan bermuara kepada jual beli. Baik dia itu sebagai pihak produsen, ya, maupun dari pihak konsumen. Jadi urusan jual beli ini bukan hanya urusan orang yang berbisnis. Tidak hanya urusan orang yang jualan, tetapi juga urusan orang yang membeli. Jadi bukan hanya urusan penjual, tapi juga menyangkut urusan seorang pembeli. Jadi yang namanya kita semua, ya, insya Allah, ya, sejak kecil, mungkin sejak kita TK, SD, ya, kita sudah membeli, ya, sudah melakukan aktivitas ini, aktivitas minimal membeli barang. Ya. Mungkin ada juga di antara kita yang sudah menjadi penjual, ya. Seperti anak saya itu, ya, sejak SD dia senangnya jualan. Gitu, ya. SD kelas 3 dia itu bawa minuman, ya, ke pasar sendiri. Gitu, ya. Itu memang sudah dia inginkan, ya. Tidak disuruh oleh saya, dia menginginkan seperti itu. Ya. Apalagi kita yang sudah berusia mungkin 20, 30 tahun, 40 tahun, ya, sudah terbiasa dengan aktivitas yang namanya transaksi jual beli ini. Ya. Jadi ini bukan hanya urusan orang penjual, tapi juga kita sebagai pembeli. Dan tidak mungkin, ya, yang namanya manusia, ya, tidak pernah membeli sesuatu. Di semua manusia hampir dipastikan, ya, terlibat, ya, dalam proses jual beli. Oleh karena itu, kalau kita langsung mengkaji hukum jual beli, ya, nanti banyak hal yang mungkin bisa kita evaluasi lagi, sehingga jual beli kita bisa sesuai dengan ketentuan syariah. Ya. Jadi bagi penjual, ya, harus dipastikan uang yang diterima adalah uang yang sah. Uang yang sah. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 29, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan saya lupa. Ang takuna tijaratan antara di minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Jadi artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Ya, dengan jalan yang batil. Jalan yang batil itu jalan yang tidak benar. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Antara diminkum. Suka sama suka. Saling ridho di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Ya, jadi gitu. Tadi kita dengar ada kata batil. Ya, ada kata batil. Batil itu apa? Batil itu batal. Ya. Batil itu batal. Itu muamalah yang tidak sah. Sesuatu yang kita peroleh secara tidak sah, itu dampaknya, ya, implikasinya itu sangat luas. Jadi dimanfaatkan untuk apa saja itu bisa menjadi haram hukumnya. Ditasarufkan itu haram hukumnya. Contohnya gimana? Misalnya kita membeli motor. Kita beli motor dengan cara yang batil. Di dalam istilah fikih yang disebut batal atau tidak sah, itu penyebabnya banyak, ya. Misalkan apa? Misalkan kita beli motor
caranya dengan akad leasing. Ya. Jadi dulu kita sudah pernah bahas ya mengenai leasing. Leasing itu adalah penggabungan, ya, menggabungkan sewa menyewa dengan jual beli. Ya, sebenarnya akad yang menggabungkan jual beli dengan sewa menyewa, ya. Nah ini kan jadinya terjadi akad double ya, atau multi akad. Nah ketika multi akad itu jatuhnya adalah batal. Jadi Nabi melarang ya, lewat hadisnya 2 akad di dalam 1 akad. Ya. Ini juga sudah pernah kita bahas. Nah, konsekuensinya kalau kita membeli dengan cara yang batil, ya, maka apa yang kita beli, contoh tadi motor yang kita beli dengan cara leasing, ya, nah, motor itu menjadi tidak sah, ya. Tidak sah. Jadi tidak sah itu apa artinya? Ya, kalau dipakai menjadi haram. Gitu. Kita jual lagi motornya juga nggak bisa, haram. Disumbangkan, diinfakkan juga nggak bisa, karenanya haram. Jadi semua tasyaruf ya terhadap harta itu menjadi haram. Kenapa? Tadi karena jual belinya itu batal. Ya. Jual beli itu batal. Batal itu tidak sah. Nah, agar jual belinya itu sah, maka di ayat tadi dinyatakan ada pengecualian tadi ya. Kecuali ya itu diperoleh dengan cara tijarah ya. Atau perniagaan yang sesuai dengan syariah. Nah, kemudian didasarkan atas antarodi minkum. Saling ridho di antara kamu sekalian. Antarodin minkum. Jadi bagi penjual yang menjual secara batil atau batal, maka uang yang diperoleh juga tidak bisa ditasarufkan. Jadi nanti uang yang didapat oleh penjual itu dipakai untuk nafkah istrinya, itu juga haram. Ya. Dia belikan makanan juga tidak halal, tidak haram. Dipakai sedekah juga haram. Jadi istilah batal itu tidak hanya untuk ibadah saja. Kita mungkin sering mendengar ya, istilah batal, sholatnya batal. Ya. Misalkan apa? Misalkan seorang imam ini bacaannya bagus, ya, merdu gitu kan. Suratnya surat yang panjang gitu kan, enak dengarnya. Tapi tiba-tiba dia berdiri, ya. Si imam ini berdiri, ya. Jadi dia menghadap jamaah. Mohon maaf jamaah, tadi saya pas sholat kentut gitu. Ya sholatnya batal. Sholatnya batal, harus diulang. Jadi walaupun dia tadi bacaannya merdu, kemudian suratnya panjang, tapi dia batal. Karena apa? Karena dia kentut. Jadi batal itu ya harus diulang. Nah ini juga sama dengan aktivitas dalam jual beli. Harus diulang akadnya karena tidak sah alias batal tadi. Atau misalkan dalam pernikahan. Itu juga sama. Kalau ada rukun nikah yang tidak terpenuhi, itu nikahnya jadi batal. Itu maka dianggap statusnya itu berzina terus. Dan ini tidak bisa ditobati. Nggak bisa kita istighfar terus. Walaupun kita siang istighfar, pagi istighfar, malam istighfar, yang tidak akan diterima oleh Allah. Karena apa tadi? Status nikahnya batal. Nah, agar nikahnya sah, maka akadnya harus diulang. Jadi jual beli itu kalau rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, ya maka akadnya menjadi batal. Jadi tentunya kita tidak boleh menganggap sepele masalah ini. Ini adalah sesuatu yang penting. Nah nanti setelah kita mengkaji hukum jual beli, ya,
nanti kita akan secara langsung ya, mungkin di antara kita akan mengevaluasi lagi ya, sehingga jual beli kita ini bisa sesuai dengan ketentuan syariah. Baik, itu pembukaan dari saya. Kita mulai ya dari pertama, yaitu mengenai definisi dari jual beli itu sendiri. Apa itu jual beli? Nanti kita juga akan membahas mengenai selain definisi ya, rukun-rukun jual beli, ya, kemudian juga mengenai syarat-syarat sah dari jual beli, ya, kemudian juga beberapa kaidah fikih ya terkait dengan jual beli, kemudian juga nanti akan kita bahas mengenai macam-macam jual beli, kemudian nanti kalau ada waktu kita akan bahas mengenai bab salam ya, transaksi salam dan istisna, ya. Kemudian juga jual beli buah yang masih ada di pohon. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa sih jual beli itu? Nah, jadi nanti kita akan bahas mengenai definisi jual beli ya, menurut arti bahasa dan menurut istilah syara. Ya. Nah, menurut arti bahasa, ya, jual beli ini adalah pertukaran secara mutlak. Ya. Jadi menurut arti bahasa, jual beli adalah pertukaran secara mutlak atau memberikan sesuatu ya, sebagai ganti sesuatu yang lain. Ya, itu menurut bahasa. Jadi menurut bahasa itu jual beli adalah pertukaran secara mutlak. Ya. Pertukaran, jadi kita menukar barang yang satu dengan barang yang lain. Atau apa, memberikan sesuatu ya sebagai ganti dari sesuatu yang lain. Ya. Tapi menurut istilah syara ya. Jadi inti dari jual beli itu apa? Pertukaran. Inti dari jual beli adalah pertukaran. Pertukaran secara mutlak. Nah, ini baru makna bahasa. Nah, bagaimana makna hukum jual beli itu menurut istilah syariat? Yang menjadi hukum syariat itu memang makna syar'i. Jadi yang menjadi hukum syariat itu makna syar'i, bukan makna bahasa. Nah, kalau menurut istilah syar'i, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta. Harta ditukar dengan harta. Yang menimbulkan atau yang membuat konsekuensi apa? Perpindahan kepemilikan atas harta tersebut. Tentunya dengan dasar saling rela. Nah, ini adalah pengertian atau istilah syarak mengenai jual beli. Pertukaran harta dengan harta yang menimbulkan kepemilikan atas dasar saling rela antara dulu. Jadi sebenarnya aktivitas pertukaran ya, atau aktivitas barter itu adalah jual beli. Jadi menukar, barter itu adalah jual beli. Maka jual beli itu sangat luas. Bisa handphone ditukar dengan laptop, ya. Itu jual beli. Kemudian laptop ditukar dengan misalkan kertas, itu jual beli. Ya, termasuk ketika membeli laptop pakai emas, gitu ya. Itu juga boleh. Misalkan beberapa bulan lalu ya, kita dengar di TV itu ada penggiat dinar dirham ya, ditangkap. Itu kan sempat heboh ya. Jadi ada pasar jualan tapi bayarnya menggunakan dinar dirham. Itu ditangkap ya. Padahal kan itu sebenarnya barter biasa. Dalam Islam jual beli itu pakai emas silahkan, pakai kertas juga silahkan. Yang penting tadi antara saling ridho. Penekanan yang kedua ya, selain pertukaran harta dengan harta, yang penting harta itu berharga. Harta itu berharga ditukar dengan harta yang berharga.
yang menjadi jalan untuk mempermilikan. Jadi jual beli itu membuat apa? Perpindahan kepemilikan. Nah, itu yang kita sebut dengan muktatul akad. Ya. Jadi membuat perpindahan kepemilikan. Muktatul akad. Nah, konsekuensi dari akad, jadi setiap muktatul akad itu konsekuensi dari akad. Jadi setiap akad itu ada konsekuensinya. Setiap akad itu ada konsekuensinya. Konsekuensi dari jual beli itu apa? Perpindahan kepemilikan. Jadi bukan namanya jual beli kalau tidak berpindah kepemilikan. Nah, konsekuensi dari jual beli itu adalah perpindahan kepemilikan. Jadi kalau ada syarat-syarat tambahan yang merusak perpindahan kepemilikan, maka jual belinya menjadi tidak sah. Jadi kalau kita jual beli, yang nggak boleh ada syarat-syarat tambahan. Ketika ada syarat-syarat tambahan, nah ini akan merusak perpindahan kepemilikan. Jadi tidak sah. Ya, kalau ketika tidak sah itu ada dua kemungkinan. Apa kemungkinannya? Ketika transaksi jual beli itu tidak sah, bisa batal, ya, juga bisa fasad. Contohnya bagaimana? Misalkan gini, kalau kita beli buku, nah, beli buku biasanya kan di balik covernya itu ada tulisan ya. Buku yang sudah dibeli tidak boleh di fotokopi misalkan, atau tidak boleh digandakan. Nah, kalau ada syarat seperti itu jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena ada syarat yang membuat terjadinya pemindahan kepemilikan itu tidak sempurna. Ketika ada syarat, maka pemindahan kepemilikan itu tidak sempurna. Orang jual beli itu, ketika kita beli buku kan kita kasih uang kita ke penjual, penjual ngasih buku. Ya ketika buku itu milik kita ya nggak boleh ada persyaratan yang lain. Ketika misalkan Pak Masturi, Pak Jaya beli, misalkan beli apa? Beli laptop. Gitu. Jadi si penjual dapat uang, kan kita nggak pernah mempersyaratkan, uangnya jangan dibeliin ini ya, gitu. Ya terserah si penjual. Begitu juga dengan laptop. Laptop yang kita dapatkan dari transaksi itu, terserah mau kita apakan. Mau kita kasih ke orang, mau kita infakkan, mau kita jual lagi, terserah kita. Dan sama dengan buku. Buku itu juga terserah kita mau kita apakan. Ya, jadi terjadinya pemindahan kepemilikan ya, itu harus sempurna. Tidak boleh ada persyaratan yang lain. Jadi, kenapa? Karena tadi tujuan atau muktatul akad ya, dari jual beli itu adalah pemindahan kepemilikan secara sempurna. Ya, bukan tidak sempurna, tapi ketika tidak sempurna berarti ada persyaratan-persyaratan tadi. Nah itu transaksinya dia tidak sah, tidak batal. Di muktatul akad dari jual beli itu adalah pemindahan kepemilikan secara sempurna. Jadi kalau barang yang sudah kita beli itu dianggap milik kita. Ya. Nah itu tandanya tasarufnya harus sempurna. Ya. Yang disebut barang milik kita yang sah, itu boleh kita tasarufkan. Atau kita manfaatkan untuk apa saja, terserah kita. Karena itu barang kita. Barang yang sudah milik kita itu boleh kita jual lagi, boleh kita gandakan, boleh kita ibaratnya hancurkan sekaligus. Boleh kita sewakan, kita infakkan boleh. Nah, ini namanya kepemilikan yang sempurna. Jadi nggak boleh ada syarat. Jadi akad jual beli itu menjadi jalan untuk mempermilikan. Yang tadinya milik siapa? Milik penjual menjadi milik pembeli. Jadi kita harus hati-hati. Nah, kalau jual beli kredit misalkan ya, maka
barang yang dikredit itu tidak boleh dijadikan sebagai jaminan. Ya. Kan banyak tuh sekarang itu kan di bank-bank konvensional ketika terjadi kita beli rumah misalkan, nggak boleh rumah yang kita perjualbelikan itu yang secara kredit ya, barang yang kita kredit itu tidak boleh dijadikan sebagai objek jaminan. Kenapa? Kalau barang yang dikredit dijadikan jaminan, maka jual belinya menjadi tidak sah. Kenapa tidak sah? Berarti akad jual belinya itu belum sah. Karena barangnya tidak bisa dimanfaatkan secara sempurna. Ya, tadi kan dijaminkan. Berarti apa? Jadi belum sempurna pemilikannya. Kita nggak bisa jual, kita nggak bisa. Padahal kan uang yang kita bayarkan ya walaupun belum lunas, itu kita nggak akan mempertanyakan uang kita mau dia apakan enggak. Nah harusnya barang juga sama. Ketika barang itu pindah ke kita, maka barang itu secara sempurna kepemilikannya berubah dari penjual ke pembeli. Jadi artinya pembeli bisa memanfaatkan barang itu secara sempurna. Jadi ketika barang itu jadi jaminan, maka kita nggak bisa jual lagi. Padahal yang disebut jual beli itu sudah berpindah kepemilikannya. Jadi yang namanya berpindah kepemilikan itu bukan lunas, bukan lunas pembayaran, bukan. Tapi di mana? Di akad jual beli. Pada akad jual beli. Akad jual beli itu sah, tidaknya diukur dengan apa? Dengan berpindahnya kepemilikan. Sehingga walaupun barangnya masih belum lunas, kalau sudah akad jual beli, itu sudah berpindah kepemilikannya, maka boleh dijual lagi. Misalkan beli rumah, beli tanah di Skariman, walaupun belum lunas, boleh dijual lagi. Boleh, karena itu sudah berpindah kepemilikannya, asalkan sudah akad. Nah, kalau dijaminkan gimana? Nah, kalau barang itu dijadikan sebagai jaminan, maka jual belinya belum sah. Karena tidak bisa ditasarufkan secara sempurna. Salah satu tasaruf itu dijual lagi. Nah, itu definisi yang harus dipahami secara betul. Bahwa tujuan utama atau muqtadul aqd dari jual beli itu adalah sebagai jalan untuk berpindahnya kepemilikan. Atas dasar tadi antarodin, saling ridho. Jadi tidak boleh ada paksaan. Nah, ini pembahasan dari definisi ta'rif. Jadi beberapa bulan lalu pernah ada heboh reseller produk tertentu yang dia sudah beli putus reseller itu. Jadi kalau dia mau jual lagi, itu dikasih aturan sama penjualnya. Tidak boleh dijual lagi kecuali harus sesuai dengan misalkan harganya ditentukan oleh perusahaan. Nah ini nggak bisa ketika barang itu sudah kita beli, kita mau jual lagi terserah kita. Ini nggak boleh diatur oleh perusahaan. Kita mau misalkan kita beli 100.000, mau kita jual 200.000 boleh, mau kita jual 10.000 juga boleh, mau kita jual rugi juga boleh. Jadi nggak bisa perusahaan mengatur-ngatur mengenai harga reseller. Itu sudah apalagi dengan ancaman misalkan akan dipidana dan sebagainya. Nah itu termasuk syarat-syarat yang merusak. Berarti jual belinya tidak sah. Kecuali kalau status reseller itu sebagai samsaro, sebagai maklar. Tapi kalau sudah beli putus,
kalau dijual lagi itu tidak boleh ada syarat-syarat yang mengikat, ya. Sehingga pemilik yang sudah sah, ya, itu menjadi tidak bebas menjual barang dengan harga yang dia kendaki. Seharusnya ketika barang itu miliknya, ya dia bebas menjual barang itu. Mau mahal sekalipun, mau murah sekalipun, mau rugi sekalipun, itu terserah. Nah, tapi memang perusahaan boleh, tapi sekedar hanya menganjurkan, ya. Tapi nggak boleh mengikat, memaksa gitu. Boleh menganjurkan saja. Jadi nggak boleh mengikat, ya. Nggak boleh, tidak boleh. Apalagi sampai diancam, ya. Kalau melanggar tidak boleh jadi reseller gitu. Itu jual beli yang tidak sah. Jadi kalau misalkan beli rumah di Iskariman harga 500 juta, ya. Nah, Iskariman nggak boleh ngatur berapa yang ketika dia jual harus berapa, yang terserah pembeli. Mau jual 1 miliar silahkan, mau jual 100 juta silahkan. Itu menjadi hak mutlak dari pembeli. Jadi ketika melanggar ketentuan tadi, ya, ada syarat tambahan, ya, maka jual belinya menjadi tidak sah. Nah, ketika jual beli yang tidak sah, ya, kenapa? Karena tidak sesuai dengan definisi tadi. Di ta'rif itu sudah menjadi hukum syariat, ya, yang bersifat kuliah, ya, bersifat umum, ya, sehingga bisa diterapkan untuk perkara-perkara juz'iyah, ya, atau hal yang rinci. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke rukun jual beli, ya. Rukun jual beli. Nah, ada 3 rukun jual beli, ya. Yaitu yang pertama adalah al-aqidani, ya. Al-aqidani ini 2 pihak yang berakad. Tentunya terjadinya jual beli ketika ada 2 pihak, ya. Penjual dan pembeli. Kan nggak mungkin hanya penjual saja atau pembeli saja, itu nggak mungkin. Kemudian yang kedua ada al-maqud alaih, mahal akdi, ada barangnya, ada barang dagangannya, al-mabi, dan tentunya ada harganya, sama. Kemudian yang ketiga adalah ada ijab qabul, atau sigot. Ada sigot. Jadi ada 3 rukun jual beli, ya. Al-aqidani, 2 pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Kemudian ada al-ma'qud alaih, ya, atau mahalul aqdi, barang dagangan, al-mabi, kemudian ada harganya, sama. Kemudian 3 ada adanya ijab qabul atau siqat. Jadi jual beli yang sah itu adalah yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kalau ada satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, maka itu tidak sah. Jadi misalkan ada 2 pihak, ada al-aqidani, penjual dan pembeli, tapi ternyata tidak ada barangnya, ya nggak sah. Atau misalkan ada 2 pihak yang berakad, ada barang tapi dia nggak ada ijab qabul, itu juga nggak sah. Jadi ketika ada satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, maka itu tidak sah. Ya. Seperti contohnya sholat misalkan, ya. Syarat sahnya sholat itu apa? Suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kalau sholat itu tidak suci dari hadas besar maupun hadas kecil, maka sholatnya itu menjadi tidak sah. Nah, demikian juga dengan rukun sholat. Kalau rukun sholat tidak, misalkan sholat tidak baca Al-Fatihah, ya, maka tidak sah sholat. Satu saja dilanggar, ya, maka itu tidak sah. Walaupun membaca surat yang panjang misalnya, dalam sholat ada seorang baca surat Al-Baqarah, ya,
Al-Baqarah full gitu ya. Tapi dia lupa tidak membaca Al-Fatihah. Nah, itu tidak sah. Walaupun suratnya panjang, tapi ketika dia tidak baca surat Al-Fatihah maka tidak sah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu rukun. Sedangkan membaca surat itu adalah apa? Sunnah. Jadi kalau tidak dibaca surat yang panjang tadi, sholatnya tetap sah. Tetap sah sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat jual beli. Jadi setiap rukun itu selalu menghasilkan syarat. Setiap rukun selalu menghasilkan syarat. Apa syarat jual beli? Yang pertama, syarat untuk al-aqidani. Jadi al-aqidani itu apa? Dua pihak yang berakad, penjual dan pembeli. Nah, ternyata walaupun ada penjual dan pembeli, tapi harus ada syaratnya. Penjual pembeli itu harus apa? Harus berakal. Ya. Harus apa? Berakal, akil. Kemudian juga mumaiz. Mumaiz itu ya kurang lebih 7 tahun lah. Ya. Kemudian mukhtar. Ya. Dapat memilih, ya. Tidak dipaksa. Jadi walaupun ada penjual dan pembeli, tapi dia masih anak kecil, ya, belum paham, ya, usia 3 tahun, ya nggak sah. Atau misalkan orang gila, gitu kan, itu juga tidak sah. Ya. Atau misalkan jual belinya ada pedagang dan pembeli, tapi dipaksa, itu juga tidak sah. Jadi setiap rukun itu selalu menghasilkan syarat. Akil, berakal. Yaitu kita tidak boleh berjual beli dengan orang yang gila atau sedang mabuk, ya. Tidak sah. Misalkan kita ke suatu toko, ternyata kita tahu penjualnya lagi mabuk gitu. Nah, kita nggak boleh bertransaksi, kan tidak sah. Kita cari lagi pedagang yang sedang tidak mabuk. Kemudian syarat kedua, ya, al-maqud alaih, ya. Al-maqud alaih. Al-maqud alaih itu apa tadi? Makhluk akdi, ya, barang dagangan. Nah, ternyata syarat untuk al-maqud alaih ini ada 6. Ya. Yang pertama adalah barangnya harus suci, ya. Harus tohir, ya. Itu bukan najis. Ya. Jadi barang harus suci. Sesuai dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, kita tidak boleh menjual barang yang najis. Walaupun tidak tidak untuk disembah, ya. Jual beli patung, ya. Misalkan kita beli patung, itu juga dalam surat Al-Maidah 90 itu juga tidak diboleh, ya. Walaupun kita beli patung untuk hiasan, untuk tidak disembah. Misalkan apa? Patung makhluk hidup, ya. Jadi rumah yang ada patungnya itu tidak akan dimasuki oleh malaikat. Jadi patung itu adalah barang yang haram. Tapi patung makhluk yang bernyawa. Makhluk bernyawa itu kan manusia, binatang. Jadi kita beli misalkan patung gajah itu nggak boleh. Patung apa? Patung kucing misalkan. Patung manusia itu nggak boleh. Kalau tanaman boleh. Tanaman boleh. Karena tanaman itu kan tidak bernyawa. Tanaman itu hidup, ya, tapi tidak bernyawa. Itu syarat yang pertama, ya, untuk al-maqud alaih, untuk barang, ya. Pertama harus suci, bukan najis. Yang kedua, ya, dapat dimanfaatkan, intifa bih, dapat dimanfaatkan.
Ya, jadi setiap binatang yang haram dimakan, maka memperjualbelikannya juga haram. Ya. Misalkan apa? Jual beli kucing, itu nggak boleh, itu haram. Jadi banyak orang yang belum paham ya, memperjualbelikan kucing. Ya. Ada saya pernah dengar teman saya itu dia pelihara kucing, ya, dikembangbiakan, ya, terus dia jual beli. Ya. Padahal itu nggak boleh. Ya. Jadi ketika binatang itu haram dimakan, ya maka memperjualbelikannya juga jadi haram. Nggak boleh kita memperjualbelikan kucing. Atau jual beli anjing, juga nggak boleh. Karena haram dimakan. Atau jual beli macan, ya, burung hantu, ya, itu nggak boleh. Semuanya haram. Termasuk juga kotoran binatang. Itu tidak boleh kita manfaatkan. Kotoran binatang untuk pupuk, ya, yang banyak kan orang yang nggak paham. Itu nggak boleh. Kotoran binatang itu selain najis juga tidak bermanfaat. Contohnya itu kan pupuk kandang, ya, itu haram jual beli. Misalkan minyak wangi yang ada alkoholnya, ya, atau ada etanolnya, itu juga haram. Etanol itu hanya boleh untuk campuran obat, ya. Itu pun hukumnya makruh. Makruh itu masih boleh lah, ya. Tapi kalau hanya untuk minyak wangi, itu hukumnya haram jual belinya, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah barang itu milik orang yang berakad, milkiyatul akad. Jadi milik orang yang berakad. Barang itu harus jadi miliknya penjual. Ketika kita mau jualan itu, barang itu harus sempurna kita miliki. Makanya harus hati-hati, ya. Yang dropshipping, ya, jual online, ini harus hati-hati. Kalau kita modalnya hanya gambar, foto-foto, kemudian kita unggah, ya, di Facebook, ditawarkan, itu tidak sah. Tidak sah jual belinya. Karena apa? Karena belum menjadi miliknya. Ya. Modalnya hanya gambar-gambar, ya. Itu dropshipper, ya. Dropshipper itu tidak boleh. Jadi harus dimiliki dulu. Ketika sudah menjadi miliknya, baru kita boleh jual lagi. Tapi beda ketika nanti kita pakai akad makelar. Insya Allah nanti kita akan bahas mengenai akad makelar. Nah, itu di kebanyakan bank syariah, ya. Karena di bank syariah itu masih nggak boleh, karena tidak bisa, bank syariah kan tidak bisa terjadi transaksi jual beli. Karena kenapa? Bank syariah itu belum punya barang. Bank syariah itu nggak punya barang. Gimana kalau akadnya pesan? Nanti ada pembahasan lagi, itu ada pembahasan jual beli salam. Pesan itu boleh, ya, akad pesan itu boleh, tapi pesanan itu mewajibkan harga itu dibayar di depan secara tunai. Boleh pesan ketika kita bayar dulu uangnya secara tunai. Umumnya kan di bank itu, ya, termasuk bank syariah, akad pesan itu digabung dengan jual beli kredit. Itu nggak boleh. Maka terjadilah multi akad, ya. Multi akad, akad ganda, itu hukumnya haram. Jadi jatuh batalnya jual beli, ya, dalam fikih muamalah, penjual tidak boleh menjual kalau belum memiliki barang tersebut. Ya. Penjual itu harus punya barang baru boleh jual. Ketika dia belum punya barang, ya dia nggak boleh menjual barang tersebut. Kecuali dengan akad pesan, ya. Akad pesan. Nanti dibahas di sini secara detail, ya. Yang tadi misalkan barang itu suci, ya,
tohir ya, bukan najis. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastanibu la'allakum tuflihun. Ya, maka jauhilah dia ridsun ya. Ridsun itu najis. Mudah-mudahan kamu mendapat keberuntungan. Atau dalam sebuah hadis disebutkan ya, dari Jabir ya, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai babi dan berhala. Kemudian tadi ya dapat dimanfaatkan ya, intifahabihi itu ya, yang dimaksud apa? Maksudnya ada bermanfaat secara syar'i. Intifa'an syarian. Jadi barang tersebut harus barang yang sah dijual belikan. Misalkan apa? Sapi, kambing, ya, baju, mobil ya. Jadi ada kaidah fikih, setiap apa yang diharamkan kepada hambanya maka menjual belikannya menjadi haram. Jadi ketika kita haram memakan kucing, makan anjing, maka memperjualbelikannya menjadi haram. Patung, anjing, khamar ya, dan kotoran ini disebut barang-barang yang tidak bermanfaat secara syar'i. Ya. Karena apa? Karena ada larangan syarak haram untuk memperjualbelikannya. Nah, kemudian yang ketiga tadi ya, milik orang yang berakad, milkiyatul akid. Nabi bersabda, ya, la tabi' ma laisa indak. Ya. Jangan kau menjual apa-apa yang tidak ada di sisimu. Artinya apa? Enggak boleh. Arti ma laisa indak itu barang itu bukan milikmu, ya. Barang itu tidak ada di sisimu. Jadi ketika barang itu belum kita miliki, enggak boleh kita jual. Misalkan jualan tanah yang bukan miliknya nggak boleh dijual. Kemudian ya, jadi tidak boleh menjual. Ya. Dalam fikih itu muamalah penjual tidak boleh menjual kalau belum memiliki barang tersebut. Kecuali apa? Akadnya pesan. Tapi tidak semua barang itu boleh dengan akad pesan. Nabi bersabda, barang siapa yang memesan suatu barang, itu tidak boleh. Kecuali untuk barang yang bisa ditakar dengan jelas. Ditimbang dengan jelas. Dihitung. Berarti tidak semua barang boleh dipesan atau akad salam. Kemudian yang berikutnya ya, dapat diserah terimakan atau taslim. Jadi sama dalilnya la tabi' ma laisa indak. Janganlah kamu menjual apa-apa yang tidak ada di sisimu. Jadi pemahaman hadis ini ya, apa-apa yang tidak ada di sisimu dapat diartikan sebagai apa-apa yang kamu tidak berkuasa atasnya. Bisa apa? Kita menjual burung peliharaan yang terbang, nah, itu nggak boleh. Atau kita jual handphone yang hilang, ya nggak boleh. Atau zaman dulu menjual budak yang melarikan diri, tidak boleh. Selanjutnya adalah dalil yang kelima ya. Barangnya itu diketahui, harus maklum. Barang yang harus maklum. Sabda Nabi SAW, janganlah kamu membeli ikan yang masih ada di air. Karena itu adalah gharar. Gharar itu tidak pasti. Uncertainty, ketidakpastian. Contoh apa? Jual beli buah-buahan ya yang masih hijau, itu udah kita beli. Nah, padahal baru nanti kita diambil misalkan setelah buah itu matang. Ya, padahal nanti kan belum tentu buah itu masih ada, bisa jadi dia jatuh. Ya. Jatuh sebelum matang. Gitu.
Atau misalkan apa? Padi yang masih muda dijual gitu. Padahal kan belum tentu panen, ya. Itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi Nabi, ya, berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, ya, sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli buah yang masih ada di pohonnya, ya, hingga nampak kematangan. Jadi ketika memang tidak kita langsung petik, ya nggak boleh kita beli. Ya, masih hijau, ya udah kita pesan, ya kita kasih DP atau kita lunasi, itu nggak boleh. Karena bisa jadi buahnya itu nanti rusak atau dimakan sama binatang dan sebagainya. Jadi harus maklum, barangnya harus diketahui. Kalau tidak maklum, itu makanya jadi goror barangnya. Beli ikan di air keruh itu goror, kecuali airnya jernih, ikannya terlihat jelas. Beli mangga yang masih hijau, nanti ngambilnya setelah panen, nah itu goror. Karena kemungkinan ada yang rontok. Kemudian selanjutnya adalah syaratnya pada barangnya makbud, ya. Makbud itu sudah dipegang penjual. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, ya, dahulu kami membeli makanan, ya, dari para pengendara secara borongan. Maka Rasulullah SAW melarang kami untuk menjualnya kembali, hingga kami memindahkannya dari tempatnya penjual pertama. Jadi ketika kita beli makanan, kemudian kita mau jual lagi, nah nggak bisa makanan itu misalkan kita beli dari si A nih, kita mau jual ke si B, nggak bisa dari si A langsung kita antar ke si B. Barang itu harus kita pegang dulu, harus kita pegang dulu oleh penjual, oleh kita. Jadi nggak bisa langsung kirim dari si A langsung ke si B. Ini jelas dari surat Muslim. Dahulu kami membeli makanan dari para pengendara secara borongan, ya, maka Rasulullah SAW melarang kami untuk menjualnya kembali hingga kami memindahkannya dari tempatnya, dari penjual pertama. Nah, makanya itu dropshipping itu nggak boleh seperti itu. Kemudian dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku banyak melakukan jual beli, apa yang halal bagiku dan apa yang haram bagiku. Rasul menjawab, jika kamu membeli suatu barang, jangan kamu menjualnya lagi hingga kamu menerima barang itu. Ya. Jadi ada dua hadis, ya, baik itu hadis riwayat Muslim maupun hadis riwayat Ahmad, yang ketika kita berjual beli, kita membeli barang dari orang lain, maka barang itu harus kita pegang dulu. Ya. Sejak aku banyak melakukan jual beli, apa yang halal bagiku dan apa yang haram bagiku. Rasul menjawab, jika kamu membeli suatu barang, jangan kamu menjualnya lagi hingga kamu menerima barang itu. Baru itu harus kita terima dulu, baru bisa kita jual lagi. Ya. Kemudian itu adalah syarat untuk al-maqud alaih. Jadi syarat yang tadi kita jelaskan itu adalah untuk al-maqud alaih. Jadi ada 6, ya. Barangnya harus suci, tohir, ya, bukan najis, kemudian dapat dimanfaatkan. Ya. Artinya dapat dimanfaatkan itu adalah bukan barang yang haram, nyatanya haram. Ya. Misalkan kucing, ya nggak bisa kita jual belikan. Ya. Atau jual beli pupuk kandang, itu nggak boleh. Kemudian milik orang yang berakad, ya. Milkiatul akad, ya. Misalkan apa?
Ya, barang itu yang kita jual harus menjadi milik kita. Nggak boleh sistem tadi ya, dropshipping. Harus milik kita, harus kita miliki dulu barangnya. Kemudian yang keempat dapat diserah terimakan, ya, taslim, ya. Jadi barangnya harus berwujud gitu ya. Nggak bisa kita jual apa burung kita yang sudah terbang ya, atau handphone kita yang hilang, nggak bisa. Kemudian barangnya diketahui maklum, ya, nggak boleh goror, misalkan beli apa ikan dalam air keruh, ya, nggak boleh, atau beli kucing, nggak boleh, kucing itu nggak boleh diperjualbelikan. Misalkan beli sayuran masih dalam karung, ya, juga nggak boleh. Kemudian harus makbud, sebenarnya makbud itu apa? Makbud itu sudah dipegang penjualnya, ya, tadi sudah kita jelaskan. Ya. Nah, yang ketiga yaitu syarat untuk sigot, ya, ijab qabul. Apa? Pertama, muwafiq. Muwafiq itu artinya ada kesesuaian antara ijab dan qabul, ya. Ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Misalkan penjual berkata, saya jual rumah ini dengan harga 1.000 dinar. Saya jual rumah ini dengan harga 1 miliar. Lalu pembeli berkata, saya beli rumah ini dengan harga 500 juta. Nah, itu nggak sah. Ya. Jadi syarat untuk sigot, ya, ijab qabul itu harus muwafiq. Ya. Muwafiq itu artinya adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Jadi jangan sampai penjual bilang, saya jual rumah ini 1 miliar, pembeli bilang, saya beli rumah ini dengan 500 juta. Itu tidak sah. Ya, ketika penjual, saya jual rumah ini dengan harga 1 miliar, maka pembeli berkata, saya beli rumah ini dengan harga 1 miliar. Baru sah. Nah, itu adalah muwafiq. Ya. Ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Kemudian yang kedua, ya, harus satu majelis akad. Artinya penjual dan pembeli berada pada waktu yang sama atau tempat yang sama, waktu yang sama atau tempat yang sama. Misalkan gimana? Misalkan saya jual rumah ini dengan harga 1.000 dinar. Lalu sebelum ada ucapan qabul dari pembeli, penjual dan pembeli berpisah. Maka jual belinya tidak sah. Atau misalkan gini, kita beli handphone ya. Misalkan kita disuruh istri kita beli handphone. Nah, kita datang ke toko handphone. Pak, saya mau beli handphone. Yang ini misalkan. Ini harganya berapa? 5 juta. Oh, 5 juta. Baik Pak, sebentar ya. Kita keluar dulu. Keluar dari toko itu, tanya istri kita. Ini ada nih harganya 5 juta. Kita baik lagi. Nah, itu nggak bisa. Itu tidak sah. Itu yang dimaksud dengan satu majelis akad. Ya. Artinya penjual dan pembeli berada pada waktu yang sama atau tempat yang sama. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, tidak ada pemisah fasil, ya, antara ijab dan qabul. Tidak ada pemisah. Ya. Jadi ijab qabul ini kadang kita apa ya, menyepelekan ya. Sebenarnya kan ijab qabul itu tidak hanya dalam menikah, ya, termasuk dalam jual beli, ya, juga ada ijab qabulnya. Tidak ada pemisah fasil ya. Apa misalkan? Misalkan gini, kita beli apa? Jual beli lewat telepon. Ya, kita tawar gitu kan. Harga berapa nih? 1 juta gitu kan. Ya kita tutup. Nah, kita telepon lagi, deal ya? Ya nggak bisa. Kenapa? Itu ada fasil, ada pemisah. Ya. Jadi nggak boleh ada pemisah, ya, supaya ijab dan qabulnya sah.
Kemudian masing-masing penjual dan pembeli dapat mendengar ya, sama ucapan masing-masing. Ya, yang sampai kan misalkan apa nggak kedengeran gitu ya. Berapa nih belinya? Berapa harga ini? 5 juta. Gitu. Dia dengar 3 juta. Beda kan nggak bisa. Ya. Saat jual beli itu masing-masing penjual dan pembeli dapat mendengar sama ucapan masing-masing. Makanya kalau kekeresekan ya, telepon lagi kita transaksi keresekan, jangan. Gitu. Harus pakai syaratnya. Saat ini adalah masing-masing penjual dan pembeli dapat mendengar. Karena banyak sekali transaksi yang ujung-ujungnya adalah terjadi keributan gara-gara apa? Komunikasi yang tidak lancar. Ya, melalui telepon atau melalui tidak lancar. Ini yang menyebabkan syaratnya tidak terpenuhi. Nah, kemudian selanjutnya adalah macam-macam jual beli. Ya. Ada 3 macam jual beli. Ya. Yang pertama adalah jual beli harga kontan. Bai'u munjiz as-saman. Itu jual beli yang mensyaratkan pembayaran harga depan. Harga depan atau kontan. Kedua adalah jual beli harga bertempo, ya. Itu bai'u mu'azza as-saman. Itu jual beli yang mensyaratkan pembayaran harga kemudian. Kemudian yang ketiga adalah jual beli dengan penyerahan barang kemudian barangnya kemudian ya. Itu namanya bai'u mu'azz al-matsama. Itu jual beli dengan penyerahan barang kemudian. Contohnya jual beli salam dan istisna. Nah, jadi demikian Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang mendasar ya mengenai jual beli. Tadi sudah kita bahas ya, baik dari pengantar jual beli ya, pengertian jual beli ya, kemudian rukun dan syarat dari jual beli ya. Ini adalah hal yang sangat mendasar. Insya Allah nanti kita akan bahas juga mengenai jual beli online ya, jual beli kredit ya, atau jual beli tempo ya, pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, mungkin demikian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Masturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah luar biasa ya materi pada kesempatan malam kali ini tentang jual beli dalam pandangan Islam. Tadi sudah dijelaskan ya tentang rukun, tentang syarat ya, yang insya Allah sudah cukup jelas sekali yang kemudian kita bisa simak dari awal sampai akhir nanti ya, akhir tadi ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sedikit melihat ada pertanyaan ya. Mungkin ada sisa waktu kurang lebih 7 menit ya. Saya sedikit menyimpulkan bahwa jual beli dalam pandangan Islam itu sendiri harus sudah ada ketentuan-ketentuannya, yang dimana ketentuan-ketentuan tersebut sudah diatur dalam Islam. Tentunya tadi ada rukunnya al-aqidani, mahalul akad, dan juga sigot ya, ada 2 pihak yang berakad. Nah, kalau seandainya salah satu di antara 3 hal tersebut tidak ada, maka ada syarat jual beli yang tidak sah gitu. Apalagi kemudian jual beli dengan syarat seperti tadi yang telah dicontohkan ya oleh Pak Jibun disampaikan tadi, jual beli buku tapi tidak boleh difotokopi gitu, ada syaratnya sendiri. Nah, secara jual belinya itu ada sesuatu yang salah gitu ya. Juga termasuk jual beli misalkan suatu produk tapi nggak boleh lagi menjual produk tersebut di bawah atau di bawah harga tertentu gitu ya. Saya pernah menemukan boleh kamu sebagai member dengan harga murah membeli produk A gitu ya. Tapi ketika kamu mau memasarkan jangan pernah ada ada ketentuan terkhusus sendiri, nggak boleh kurang ya, dari harga jualnya gitu. Nah, jual beli yang mensyaratkan seperti itu tentu itu yang tidak dibolehkan dalam Islam ya. Baik, tadi ada sedikit pertanyaan Pak Haji Gun dari Pak Jaya sebenarnya mau tanya tentang definisi akad batil itu seperti apa sih?
Mungkin perlu dijelaskan lagi Pak Haji tentang akad batil itu sendiri. Baik, agak ini ya mungkin ya sinyal ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi ada beberapa pertanyaan ya. Saya bacakan sedikit saja, mungkin nanti kalau bisa ada waktu dijawab malam ini, kalau tidak nanti pertemuan yang akan datang. Salah satunya dari Bu Fitri ya, tentang jualan online sebagai reseller, apakah itu diizinkan atau dibolehkan atau tidak dalam Islam. Kalau menurut yang saya ketahui, Pak Mas Turi tadi, maaf, ada pertanyaan apa tadi? Siap, Jual beli batil ya? Batal. Iya, yang dimaksud dengan akad batil itu seperti apa Pak Haji? Ya, tadi sudah kita jelaskan ya mengenai akad batil atau batal. Ya. Jadi kan jual beli itu ada konsekuensinya. Ya. Jadi ada apa namanya? Ada membuat perpindahan kepemilikan ya. Atau yang kita sebut dengan konsekuensi dari akad ya. Atau muktatul akad. Di setiap akad itu ada konsekuensinya. Maka ketika akad itu batal, maka konsekuensi dari jual beli itu menjadi hilang ya. Jadi tidak ada perpindahan kepemilikan. Nah, makanya kalau ada syarat-syarat tambahan dari jual beli ya, itu bisa merusak perpindahan kepemilikan itu. Maka jual belinya menjadi tidak sah. Ya. Nah, tidak sah ini ada dua kemungkinan. Ya. Itu bisa batal, ya. Nah, bisa juga fasad. Tadi saya contohkan misalkan kita beli buku ya, beli buku itu ada tulisan nggak boleh diperbanyak gitu, tidak boleh digandakan ya. Nah, ada saat seperti itu, nah, itu jual belinya menjadi tidak sah. Gitu. Kenapa? Karena ada syarat yang membuat terjadinya pemindahan kepemilikan itu tidak sempurna. Padahal tadi sebenarnya tujuan dari berdasarkan pemahaman yang tadi kita bahas ya, definisinya itu ya. Tujuannya adalah atau muktatul akodnya jual beli itu adalah pemindahan kepemilikan. Pemindahan kepemilikan secara sempurna. Jadi kalau barang yang sudah kita beli itu dianggap milik kita, itu artinya tasarrufnya sudah sempurna. Ya. Nah, jadi barang itu milik kita sah. Nah, boleh kita tasarrufkan, boleh kita manfaatkan. Ya. Terserah kita untuk apa saja. Barang itu milik kita, jadi boleh kita jual, ya. Boleh kita gandakan, kita sewakan juga boleh, ya. Kita kasih ke orang juga boleh. Itu namanya kepemilikan yang sempurna. Jadi akad jual beli itu menjadi jalan untuk mempermilikan. Tadinya milik penjual jadi milik pembeli. Nah, kenapa di jual beli kredit ya, barang yang ditransaksikan itu nggak boleh sebagai jaminan? Ya, karena itu ketika jadi jaminan maka jual belinya menjadi tidak sah. Kenapa? Akad jual belinya nggak sah karena barangnya tidak bisa dimanfaatkan secara sempurna. Jadi dijual lagi nggak bisa. Ya. Padahal itu sudah berpindah kepemilikan. Jadi pindahnya kepemilikan itu bukan atas dasar lunas, bukan lunas pembayaran, tapi akad jual beli itu sah, ya. Jadi bukan diukur dari lunasnya barang. Jadi walaupun belum lunas, ya, jual beli itu sudah berpindah kepemilikannya. Nah, artinya boleh dijual lagi walaupun barangnya belum lunas. Nah, tapi ketika barangnya dijaminkan, nah jual belinya itu nggak sah. Karena apa? Karena tidak bisa ditasarufkan secara sempurna.
Jadi harus kita pahami ya, tujuan dari jual beli itu ya, tujuan utama atau muktato akadnya itu adalah apa? Sebagai jalan untuk berpindahnya kepemilikan yang kita sebut dalam surat tadi antara minkum, saling ridho. Jadi nggak boleh ada paksaan ya. Nggak boleh dipaksa, ya, harus saling ridho. Nah, kalau ada saat-saat yang merusak, ya berarti jual belinya tidak sah. Jadi ketika jual beli tidak sah, maka kalau ada saat-saat yang mengikat ya, maka jual beli tidak sah. Jadi ketika jual beli ya nggak boleh ada saat-saat yang mengikat. Ya, sebagaimana kita memberikan uang, kan uang itu juga tidak kita atur kan pada penjual. Uangnya nggak boleh dibelikan ini, nggak boleh. Nah begitu kan barang yang kita beli ya terserah kita gitu ya. Barang yang mau kita apakan terserah kita. Karena kita pun nggak pernah mengatur uang yang kita berikan kepada penjual, ya terserah penjual mau diapakan. Jadi demikian ya. Baik, demikian ya. Jawabannya insya Allah juga bisa menjawab pertanyaan tentang jual beli tentang akad batil tersebut. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan nih Pak Haji, tapi mungkin waktunya juga tidak cukup ya karena kita jadwalnya waktu sampai jam 21. Salah satunya mungkin sedikit saya bacakan saja dulu pertanyaan dari Pak Chief Lasmono ya. Lasmanto, mohon maaf. Kalau sekolahin surat SKPNS itu bagaimana hukumnya? Sekolahin mungkin dalam artian di sini digadaikan ya SKPNS-nya untuk kemudian bisa meminjam uang atau kemudian digadaikan SKPNS-nya untuk kemudian membeli suatu barang dengan jaminan SKPNS. Dan ada juga pertanyaan dari Ibu Fitri Oktaria tentang bagaimana tentang jualan online sebagai hanya reseller saja, itu bagaimana hukumnya? Apakah kemudian dibolehkan atau tidak berjualan online sebagai reseller? Termasuk juga pertanyaan dari Pak Rahmat ya, pertanyaan dari Pak Rahmat tentang membeli suatu barang dari suatu aplikasi secara online yang kemudian pembayarannya via transfer lewat bank tapi tidak dilakukan, tidak adanya ijab kabul. Apakah hukumnya boleh atau tidak itu? Tapi sepertinya ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini lebih detailnya akan dibahas secara khusus tersendiri dengan bab jual beli online ya, hukum jual beli online. Biasanya ada tuh tentang hukum jual beli online. Mungkin atau Pak Haji memberikan jawaban sedikit tentang beberapa pertanyaan tersebut. Monggo Pak Haji. Tadi misalkan apa yang dia menjaminkan apa? SKPNS-nya. Ya itu sebenarnya kalau kita lihat dari rukun dan syarat jual beli ya nggak terpenuhi. Ya. Tadi sudah kita bahas mengenai 3 hal ya, mengenai apa rukun jual beli, ya, bahwa ada apa 2 pihak yang berakad, ya. Kemudian yang ketiga gitu, ada barang dagangannya, ya. Maka ketika menyimpan SK segala macam, ya itu sebenarnya bukan transaksi jual beli, gitu. Karena tidak ada barang dagangan, ya. Nggak ada mabi, ya, nggak ada harga, nggak ada samannya. Jadi sebenarnya itu bukan tidak sah gitu, tidak ada transaksi jual beli yang menyimpan SK. Karena apa? Karena rukun jual belinya nggak terpenuhi. Ada 3, ada al-aqidani, 2 pihak yang bertransaksi, yang berakad, penjual dan pembeli, kemudian ada sigot, ijab qabul. Kemudian ada al-maqud alai, barang dagangannya apa. Nah, jadi ketika kita ingin transaksi jual beli kita sah, ya maka harus ada 3 rukun ini dan 6 syarat tadi. Ya. Tinggal nanti kita perhatikan Bapak sekalian ya. Ketika kita mau bertransaksi, apakah sudah memenuhi rukun dan syaratnya? Ya. Ketika sudah memenuhi rukun syaratnya, insya Allah transaksinya menjadi sah, ya. Tidak batal seperti itu.
Baik, seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi itu tidak termasuk jual beli ya. Mungkin juga masuknya mungkin akadnya hutang mungkin ya. Dengan kemudian jaminan SK di sekolahin ya. Istilahnya di sekolahin, dimasukin ke bank ya. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Pak Haji Gunawan, apakah mungkin nanti dijawab dalam pertemuan selanjutnya tentang jual beli online atau mau dijawab sekarang juga Pak Haji? Kira-kira. Ya, yang paling harus diperhatikan mengenai jual beli secara online ya, ada beberapa barang-barang yang kita harus bayar secara tunai ya. Misalkan barang-barang yang terkategori adalah barang-barang yang diharamkan ya, seperti emas ya, kemudian kurma, itu harus secara tunai ya. Jadi nggak bisa secara online ya. Ataupun misalkan kita sebagai drop shipping gitu ya, itu juga barangnya harus kita miliki ya. Jangan sampai kita jual secara online tapi barangnya belum kita miliki ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya. Kalau enggak kita harus mensiasatinya kita sebagai makelar ya. Jadi sebagai makelar itu adalah barangnya bukan milik kita ya, tapi milik orang lain seperti itu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi nggak bisa kita melakukan penjualan secara online terhadap beberapa jenis barang. Insya Allah akan kita bahas mengenai barang-barang yang harus kita transaksikan secara tunai ya, dari tangan ke tangan gitu. Misalkan kita beli emas ya, nggak bisa dikredit, harus tunai, atau beli kurma ya. Ada beberapa barang yang kita harus bertransaksi secara tunai dan tidak boleh secara online ya gitu. Tapi harus ketemu uang gitu. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Haji atas jawabannya. Jadi kalau untuk kemudian menjual secara online dengan akad maklar ya, tadi akad jualah itu diperbolehkan, seperti mana mungkin Bapak Ibu sebagai mitra eksperimen juga akadnya adalah jualah gitu ya, maklar ya, yang kemudian juga tidak harus memiliki barang tersebut, tapi tetap bisa menjualkan barang tersebut dengan bonus komisinya. Tergantung akadnya nantinya ke depannya. Tentu dalam jual beli ini tergantung akadnya. Yang paling penting itu akadnya, apakah akadnya sah atau tidak, akadnya sesuai dengan syariat Islam atau tidak ya. Sama juga tentang jual beli atau membeli suatu barang dari aplikasi online. Tergantung dari akadnya, apakah kemudian akadnya memenuhi syarat dari jual beli secara sah atau ada beberapa hal yang kurang gitu ya. Dan insya Allah tadi disampaikan juga oleh Pak Haji Gunawan, ada beberapa barang, ada beberapa ketentuan dari suatu barang yang harus dibayarkannya secara tunai, tidak boleh secara kredit, apalagi kredit melalui akad riba gitu ya. Insya Allah ke depan kita akan membahas secara lebih detail tentang hal tersebut, tentang jual beli online, tentang barang-barang yang harus dibayar atau dijual belikan secara kontan ya, di depan tidak boleh kredit. Nanti insya Allah ke depan kita akan membahas barang apa saja itu. Yang saya ketahui ada 6, tapi untuk lebih detailnya insya Allah kita akan dipertemukan dalam pekan yang akan datang dalam beberapa tema selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir karena sudah lewat dari jam 9 ya. Mohon maaf apabila ada kebanyakan kata atau salah kata dalam menyampaikan MC pada kesempatan malam kali ini. Saya pribadi, apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, atau ada masukan, atau ada saran dan sebagainya, silakan Japri, silakan hubungi Mas Turi untuk kemudian dari Skariman Academy bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, itu saja. Terima kasih Pak Haji Gunawan atas ilmu dan kesempatan materinya yang telah disampaikan. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bapak Ibu sekalian diberikan keistiqomahan, diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan diberikan kemurahan rezeki ya, keberkahan rezeki dengan dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan juga sedikit informasi dari kami sebelum kami tutup bahwa mulai pekan ini kita akan launching batch 4 untuk kemudian mitra freelance yang baru bergabung ya. Batch 4 nanti kita akan ada training lanjutannya, dan itu diberikan secara gratis dan bisa Bapak Ibu simak secara gratis, tidak perlu bayar apa-apa, yang insya Allah nanti kita akan adakan ke depannya seperti itu. Dan juga untuk mitra Bapak Ibu sekalian yang sudah agak lama bergabung bersama kami, tetap bisa mengikuti kajian-kajian syariat Islam seperti jual beli tentang fikih muamalah
dan juga ikuti training-training lanjutannya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih yang telah hadir pada kesempatan malam kali ini, yang sudah membuka kamera, Pak Fitro, dan juga tadi ada Pak Yanuar dan Bapak Ibu sekalian telah hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan mudah-mudahan sudah mengisi absennya ya, biar saya bisa rekap. Baik, itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih jazakallah khairan katsiran atas kesempatan, atas waktu yang tadi diberikan pada kesempatan malam kali ini. Saya akhiri dan kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu kembali di pekan-pekan yang akan datang atau di forum-forum training yang akan datang, yang insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan Bapak Ibu sekalian dan diberikan kemudahan dalam mencari calon buayanya.